حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai anjuran berwirausaha dan karakteristik entrepreneur muslim. Nah, berbicara tentang kewirausahaan, maka kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan kewirausahaan atau lebih dikenal dengan kata entrepreneur. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis yaitu entreprendre yang sudah dikenal sejak abad ke-17 yang artinya menjalankan, melakukan, dan berusaha. Adapun pengertian entrepreneurship menurut para ahli, yang pertama menurut Richard Cantillon yang dimana entrepreneurship merupakan jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani di antara ilmu dengan kemampuan pasar. Yang kedua menurut Timmons, di mana entrepreneurship yaitu orang yang mempunyai tindakan kreatif pada suatu hal yang tidak punya nilai apa-apa. Yang ketiga, menurut Kuratko dan Hedges, yang dimana entrepreneurship ialah penciptaan berinovasi baru dengan 4 dimensi, terdiri dari organisasi, lingkungan, individual, serta bantuan keikutsertaan dalam pemerintahan, lembaga, dan pendidikan. Ahli yang keempat, menurut Arthur Choll, yang dimana entrepreneurship yaitu seluruh masyarakat dan suatu jembatan dari masyarakat, khususnya bidang non-ekonomi dari suatu masyarakat yang bertujuan pada laba, dibuat untuk dapat keuntungan dari sumbangan ekonominya sebaik yang mereka dapatkan. Pembahasan yang kedua yaitu entrepreneurship dalam Islam. Pada bagian ini akan dibahas literatur mengenai ajaran Islam yang relevan dengan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi dan bisnis. Diskusi di sini sebagian besar diturunkan dari dua sumber utama pemikiran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau perkataan dan praktik keteladanan Nabi Muhammad. Singkatnya, kewirausahaan dalam perspektif Islam terdiri atas 3 pilar timbal balik. Yang pertama, mengejar peluang sebagai fokus inti kewirausahaan. Yang kedua, praktik etika yang dipandu oleh seperangkat norma, nilai, dan rekomendasi karena Islam menganggap kegiatan bisnis sebagai bagian dari perbuatan baik. Dan yang ketiga, tindakan religius spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tempat berwirausaha adalah kendaraan atau alat untuk mengagungkan Tuhan. Entrepreneurship dalam pandangan Islam berlandaskan Al-Quran. Yang pertama, Quran Surah As-Saffat ayat 61 yang berbunyi limisliha safal ya'malil amilun, yang artinya untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Yang dimana ayat tersebut berhubungan ayat berikutnya yaitu Quran Surah As-Saffat ayat 62 yang mengilustrasikan kenikmatan jenis makanan surga. Hal ini menggambarkan bekerja tidak hanya untuk orientasi jangka pendek tetapi juga untuk orientasi masa depan. Yang kedua, Quran Surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kita ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dipercaya." Sebagai pelaku bisnis atau wirausaha suatu perusahaan apapun itu, ia dituntut untuk memiliki kekuatan dan nilai-nilai yang mampu menjunjung tinggi bisnisnya, yang dapat dipercaya atau jujur. Akuntabilitas suatu perusahaan akan dapat terjaga apabila didukung oleh karyawan yang gigih, jujur, dan amanah. Yang ketiga, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 6 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya." Yang dimana maksud dari ayat tersebut adalah bahwa manusia di dunia ini baik disadari atau tidak adalah dalam perjalanan menuju Tuhannya. Jadi pesan ayat ini berkaitan dengan strategi meraih masa depan yang lebih baik. Yang keempat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dengan artinya, yang dimana maksud dari ayat tersebut, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, mengelola usaha, dan sumber daya manusia, mengontrol usaha maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya, yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki seorang wirausaha.
Yang kelima, Quran Surah Al-An'am, yang artinya, katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hal yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang salim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Yang keenam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Asim ibnu Ubaidillah dari Salim dari ayahnya. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketujuh, hadis Anas bin Malik tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, yang dimana dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban. Yang terakhir, bekerja dengan cara yang halal. Hadis yang lain menyebutkan supaya bekerja dengan cara yang halal sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seseorang yang makan hasil usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Andi Tendri pada Wali Surya. Baik, nah kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu karakteristik entrepreneur muslim. Nah, karakteristik yang pertama yaitu takwa. Takwa merupakan salah satu karakter yang harus ada dalam kegiatan kewirausahaan Islami. Nah, agar kegiatan tersebut dapat mendatangkan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terkait takwa itu sendiri telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asaf ayat 10 sampai 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari asap yang pedih, yaitu ketika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah lebih baik bagimu jika kamu mengenal. Nah, karakteristik yang kedua yaitu mengutamakan konsep halal. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu beriman kepadanya. Nah, dalam firman Allah tersebut tentunya konsep halal adalah konsep yang utama dalam segala hal. Nah, dalam berwirausaha tentu konsep halal juga adalah konsep yang prioritas yang harus dipegang oleh wirausahawan. Kenapa? Karena tujuan dari prioritas konsep halal ini adalah menghindarkan kaum muslimin atau wirausahawan muslim dari hal-hal yang haram yang tentunya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana halal adalah hal yang prioritas yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim. Karakteristik yang ketiga atau karakteristik yang selanjutnya yaitu tidak berlebihan atau berfoya-foya. Nah, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah, dalam firman Allah di Quran surah Al-A'raf ya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 ini Allah menekankan bahwa Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Jadi Allah menyuruh kita untuk menikmati keberkahan yang Allah berikan secara cukup dan tidak berlebih-lebihan atau bahkan sampai menyia-nyiakannya. Begitupun dalam kegiatan berwirausaha, Allah menempatkan ya, Allah melarang seseorang wirausahawan untuk berperilaku berlebih-lebihan. Karakteristik yang keempat yaitu mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, dalam firman Allah di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini, Allah telah menekankan prioritas tentang kewirausahaan, yaitu setelah prioritas melaksanakan sholat. Ya, ketika seorang muslim telah melaksanakan sholat, maka silahkan untuk bertebaran
mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun prioritas berwirausaha ini adalah prioritas yang kedua setelah melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai kita membalik, di mana kita memprioritaskan berwirausaha terlebih dahulu, kemudian kita melaksanakan sholat. Ini tentu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, karakteristik yang selanjutnya atau karakteristik yang kelima yaitu menghindari riba. Nah, dalam firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalam arti dari Quran surah Al-Baqarah ini terdapat kata Allah mengharamkan riba. Yang namanya haram tentu ketika kita melaksanakan sesuatu yang setelah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan yang namanya dosa. Jadi, dalam kegiatan jual beli atau dalam kegiatan berwirausaha, kita harus menghindari yang namanya riba, karena jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Jadi sebagai seorang wirausahawan muslim, maka kita harus menghindari yang namanya perbuatan riba. Karakteristik yang keenam yaitu keinginan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, ada beberapa bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kegiatan berwirausaha. Seperti apa? Yaitu bisa berupa zakat, infak, dan juga sedekah. Karakteristik yang ketujuh atau karakteristik yang terakhir yaitu berwawasan luas. Nah, dalam kegiatan kewirausahaan, wawasan luas tentu menunjang sangat berpengaruh atau berdampak positif dalam kegiatan atau dalam usaha yang tengah kita jalani. Kenapa? Karena dengan berwawasan luas tentu kita mampu mengarahkan usaha kita menuju ke arah yang lebih baik. Dengan wawasan luas, kita juga mampu meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang akan terjadi dalam perkembangan usaha kita. Dan dengan wawasan yang luas serta pengalaman yang baik, kita mampu melihat peluang yang akan kita capai ke depannya dalam mengembangkan usaha yang sedang kita jalani. Dan tentunya ilmu adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seluruh para pelaku kegiatan kewirausahaan.